Selamat pagi semuanya, salam sehat. Saya mau informasikan bahwa hari ini hari kedua saya isolasi fase dimana saya harus menjalani karantina mandiri di rumah. Setelah kemarin saya mempunyai gejala awalnya itu demam, terus flu dan batuk juga. Nah, itu masih bisa penciuman, masih ada penciuman dan rasa juga masih ada, nafsu makan juga masih banyak. Itu tanggal berapa ya? Oke, saya ambil tarik di hari H-nya itu. Saya tanggal 15 Januari saya melakukan swab, itu hari Jumat saya melakukan swab di Rumah Sakit Omni, dan hasilnya jadi di hari Sabtu itu dinyatakan saya positif dengan CT value nya itu 20, CT value 1 genenya 20,60, yang kedua gene 2 nya itu 20,86 kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, dan ternyata di rumah pun adik saya dengan ibu saya pun memiliki gejala yang sama dengan saya, yaitu tidak bisa mencium, yang tidak bisa merasakan. Kemudian gejala-gejala lain yang timbul itu yaitu efeknya mual, pusing, lemas. Nah, di tenggorokan sini itu ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri juga, itu yang susah untuk menelan. Nah, kalau yang saya rasakan itu di hari pertama itu, berarti hari Sabtu setelah mendapat hasil itu tidak bisa makan, stres tingkat tinggi, asam lambung naik, pusing, tidak bisa tidur, pokoknya macam-macam lah. Padahal disarankan untuk menghadapi penyakit seperti ini itu sangat tidak disarankan untuk stres, karena itu akan membuat imun kita menjadi drop. Nah, saya berpikiran bahwa di sini ada orang tua saya, yaitu ibu saya, yang memiliki penyakit sampingan, yaitu diabetes dengan asam urat, saraf kejepit, dimana memang resikonya lebih rentan. Saya pun juga memiliki penyakit, dulu saya pernah kena TBC, sempat berapa kali berobat ya, itu kambuh sembuh. Nah, namun sekarang sudah sembuh, tapi itu juga bisa dinyatakan beresiko, takutnya nanti suatu waktu dia akan aktif kembali seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini saya hari Senin tanggalnya 18 ya, tanggal 18 saya masih menunggu tim dari Puskesmas untuk melakukan swab kepada adik saya dan ibu saya. Karena saya juga dapat info kabar seluruh rumah sakit ini saat ini sudah penuh untuk menampung semua pasien COVID yang ada di Bekasi. Jadi mau nggak mau kita sambil menunggu keputusan dari pihak Puskesmas ya, baiknya di mana, isolasi mandiri kah di rumah atau nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Dan yang perlu saya ingatkan, kamu harus percaya dengan COVID. Anda harus percaya dengan COVID. COVID itu nyata, COVID itu ada. Jadi jangan beranggapan bahwa itu hanya semacam kayak penyakit yang nggak terlihat. Memang benar, justru yang nggak terlihat itu yang berbahaya. Karena apa? Kita nggak tahu kita kena di mana, kita nggak tahu kita berhadapan dengan siapa, apakah orang itu positif ataukah negatif, kita nggak tahu. Maka dari itu selalu jaga diri kita, selalu pakai masker. Kemudian usahakan kalau dari luar masuk ke dalam rumah, jangan berdekatan dulu dengan orang-orang yang dari rumah. Bersihkan dulu badan kita, setelah itu baru kita bercengkrama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gunakan pola hidup sehat, kemudian juga suplemen vitamin juga harus diminum. Yang penting jaga kesehatan dan jangan menyepelekan penyakit COVID ini. Ini ada beneran, sangat ada, dan rasanya nggak enak. Serius, saya merasakan rasanya nggak enak. Makan nggak enak, demam segala macam, campur aduk, pokoknya nggak enak. Jadi hindari jika Anda tidak mau merasakan sakit yang saya alami seperti ini.
Dan rasanya diisolasi di rumah itu pun juga nggak enak, beneran. Kita serba salah, mau minta beli sesuatu yang kita pengen, kita ingini, itu pun susah. Akan meniru siapa? Karena tetangga-tetangga pun nampaknya juga mereka pun merasa ketakutan. Yang kedua juga bantuan memang ada dari pihak RT biasanya, cuman hanya sebatas ya seperti itulah bantuannya kan, makanan-makanan kering gitu kan yang harus kita olah sendiri, sedangkan fisik kita pun untuk bekerja pun itu tidak ada, kita lemas ya kan, kita nggak ada hawa semangat untuk berbuat macam-macam, pengennya tuh istirahat aja gitu. Jadi kalaupun kita mau makan kita harus masak sendiri dulu gitu. Karena ya beda daerah mungkin beda juga, beda lingkungan, ada yang mungkin daerah lingkungannya pun mereka sigap dengan adanya orang yang terkena COVID, dia langsung sigap untuk membantu. Ada pula pun yang biasa-biasa saja, hanya yang sekedar bantuan secukupnya, bantuan apa ya, yang ibaratnya mentah-mentahan lah, nanti kita olah sendiri, itu juga ada seperti itu. Dan sangat tidak enak saat kita diisolasi di rumah, karena memang kita terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Itu pesan dari saya. Ini pas hari kedua saya diisolasi di rumah. Hari ini mudah-mudahan tim Puskesmas datang untuk swab adik saya dengan ibu saya, dan mudah-mudahan juga ada kabar baiknya. Saya harus diisolasi di rumah atau di rumah sakit. Semua saya serahkan kepada Allah yang mengatur hidup saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan diberi jalan kemudahan ya Allah buat kamu juga yang masih sehat, yang masih kuat, tetap jaga kesehatan, hati-hati dengan COVID. Itu pesan saya, hati-hati ya.